Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Catatan Online. Hari ini kita akan membahas soal terkait kompetensi sosial kepribadian yang sering muncul di uji pengetahuan PPG maupun tes P3K Part 2. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang. Cukup subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus belajar bersama-sama. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas kelompok seringkali ia dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran akan sangat efektif kalau guru tidak sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi terkait keterlibatan proses dan hasil akhir pembelajarannya. Sehingga untuk soal yang ini, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah, serta mencari strategi baru untuk perbaikan. Nah, untuk soal seperti ini, kita diperhadapkan dengan atasan. Dalam hal ini, kepala sekolah ya teman-teman. Jadi, demikian kita sebagai guru harus memiliki sikap penguasaan diri. Dan kita perlu untuk mencermati setiap kritikan yang ada, sehingga untuk kemudian dilakukan perbaikan. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor ini menurut saya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu membuang sampah satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. C. Menyewa mobil agar dapat mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Nah, untuk soal seperti ini mirip dengan trik dan tips sebelumnya ya teman-teman di pembahasan soal part 1, yang mana kalau terdapat situasi tertentu dalam kelompok, maka pilihan optionnya juga harus berorientasi pada kelompok. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT serta tokoh masyarakat. Soal nomor 9. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Nah, di sini ada dua opsi yang mirip tapi tak sama ya teman-teman, yaitu opsi A dan E. Tapi untuk yang A cuma menunjukkan perilaku toleransi, sedangkan opsi E itu menunjukkan sikap proaktif.
Artinya ada keteladanan dan keterlibatan secara langsung untuk mencerminkan atau menerapkan nilai-nilai keagamaan. Sehingga opsi yang tepat adalah yang E. Soal terakhir, seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan tersebut? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. E. Karena kepala sekolah turut campur tangan, sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebagai guru, dalam memberikan penilaian kita harus objektif dan jangan subjektif. Kita tidak perlu terpengaruh dengan tekanan dari luar ya teman-teman. Jadi, untuk itu jawaban yang tepat adalah jawaban A. Memberikan nilai apa adanya. Dan saya harap semoga ini benar-benar diterapkan oleh semua guru-guru hebat ya di luar sana. Baik teman-teman, kita telah membahas 5 soal lanjutan dan ada pun trik yang bisa kita catat dan ingat yaitu yang pertama, sebagai guru kita perlu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kedua, sebagai guru kita perlu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta masyarakat. Yang ketiga, kita perlu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang berikut, kita perlu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang terakhir, sebagai guru, kita perlu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Oke, kalau ada saran atau pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung komen agar selanjutnya akan saya jawab. Jangan lupa subscribe dan akhir kata selamat mempersiapkan diri, jangan lupa berdoa serta melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Semoga berhasil dan salam perjuangan.